Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita teruskan bacaan kita hari ini. Namun sebelum dimulai, mari kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izalatan jahlim an-namsin wa sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitika mana khususan khasatan dalam semada kitab Tasruh khalaq wa Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi wa jamin talamidi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamnaha sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Marilah kita teruskan bacaan kita hari ini yaitu kitab Tasruh Khalaq. Untuk hari ini yaitu masih halaman 13 menerangkan lanjutan dari Adabul Majalis. Adabul Majalis. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'alami bidarini amin. Termasuk adab-adab yang perlu diperhatikan dan perlu diterapkan di dalam kita mendatangi sebuah forum pertemuan atau majelis, yaitu wa'alla yu'azzima lan yento orang ngegungake sapa wong petoman ya. Wala yu'azzima lan yento orang ngegungake sapa man ahadan ing wong suci limalihi krana bondone ahad limalihi krana bondone ahad. Kenapa? Li'anna dzalika alasane li'anna dzalika krana temen sedene mengkono-kono ta'zim limalihi lian ana dzalika karena temen sedene mengkono-kono ta'zim limalihi iku bisa ngapesake apa dzalik bisa ngapesake apa dzalik adina ing agama. Jadi ketika kita mendatangi forum pertemuan, kita tidak diperbolehkan oleh syariat yaitu mengagungkan orang berdasarkan kekayaannya atau berdasarkan pangkatnya. Kita tidak boleh mengagungkan orang yang ada di situ karena hartanya banyak, karena pangkatnya tinggi, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang seperti itu bisa melemahkan agama kita. Akan jauhnya Nabi, sepertiga dari agama kita itu akan hilang jika kita melakukan hal tersebut, mengagungkan orang, menghormati orang karena hartanya banyak, karena jabatannya tinggi. Dan selain itu wayas gitu lan gugurake apa dzalik
wa yusqitu lan gugurake apa dalik al muru'ata ing keprawiran, al muru'ata ing keprawiran. Selain ketika kita mengagungkan orang karena kekayaannya, karena hartanya, karena pangkatnya, agama kita itu menjadi lemah, menjadi ringkih, juga akan menjatuhkan karisma kita, akan menjatuhkan kewibawaan kita, menjatuhkan harga diri kita di hadapan orang-orang yang kita muliakan karena hartanya, karena jabatannya. Dia akan semena-mena dengan kita. Dia akan berbuat zalim kepada kita. Karena apa? Kita mengagungkan dia karena kekayaannya, karena jabatannya. Makanya adabnya mendatangi forum pertemuan menurut syariat yaitu diantaranya tidak boleh kita itu mengagungkan orang lain karena hartanya, karena jabatannya. Nah, berbeda kalau orang tersebut itu kaya, namun dia seorang yang alim di dalam masalah ilmu agama, dia mumpuni dan menjadi panutan masyarakat, termasuk kiai dia, tapi dia kaya harta. Nah, kita mengagungkan orang yang seperti ini bukan berarti kita mengagungkan dia karena hartanya, tapi yang kita agungkan karena keilmuannya, karena kealimannya, karena kesolehannya. Maka ini bukan termasuk kita mengagungkan karena hartanya. Dan ini bukan termasuk larangan oleh syariat. Yang dilarang itu yaitu orang yang kita muliakan hanya karena kekayaannya. Dia pun tidak menjadi orang yang alim, gitu. Tidak menjadi seorang kiai atau ulama, tapi dia hartawan, akhirnya kita muliakan. Nah, ini yang dilarang oleh agama untuk kita muliakan. Wa ingkana lan namun ono sopoman, wa ingkana lan namun ono sopoman iku fitoliki ing dalem dalan, iku fitoliki ing dalem dalan, Falyaguddo mongko becik ngeremno sopoman, Falyaguddo mongko becik ngeremno sopoman, tarfahu ing paningaliman, tarfahu ing paningaliman. Walyagud lan becik nulungono sopoman, walyagud lan becik nulungono sopoman, al malhufa ing wong kang den kaningaya, al malhufa ing wong kang den kaningaya, walyu'in lan becik nulungono sapa man, walyu'in lan becik nulungono sapa man, ad-dha'ifa ing wong kang apes. Itu kalau mungkin sing kata-kata walyu'in, lafat walyu'in, kalau punya sampean hurufnya itu wawu, alif, lam, ya, ain, nun, itu maka harus kamu rubah. Alifnya itu sampean hilangkan. Alifnya sampean hilangkan. Jadi yang benar Pak insya Allah walyu'in itu tanpa alif. Jadi yang benar wawu, terus huruf lam, ya, ain, nun, itu tanpa alif ya. Kalau mungkin ada yang ada alifnya dihilangkan.
Saya ulang lagi, wal yu'in lan becik nulungono sapa man adhaifa ing wong kang apes. Wal yursyid wal yursyid lan becik nuduhna sapa man. Wal yursyid lan becik nuduhna sapa man. Abdola ing wong kang sasar. Abdola ing wong kang sasar. Walayaruda lan becik njawab sapa man. Walayaruda lan becik njawab sapa man assalama ing uluk salam. Assalama ing uluk salam ngalaman ing ngatasé wong. Ngalaman ing ngatasé wong. Bada'ahu kang ngawati sapa man ing man ata. Bada'ahu kang ngawiti sapa man ing man ata bihi kelawan assalam. Bihi kelawan assalam. Wal yu'ti lan becik awe sapa man. Wal yu'ti lan becik awe sapa man as-sa'ila ing wong kang njaluk utawa nyuwun. As-sa'ila ing wong kang njaluk garis miring wong kang nyuwun. Nah, adab selanjutnya ketika kita mendatangi sebuah forum pertemuan yaitu kalau memang forum pertemuan itu diadakan di dekat jalan, mungkin jalan raya atau jalan gang, maka hendaklah kita itu menghindari dari memandang perkara-perkara yang dilarang oleh agama untuk kita lihat. Ketika forum majelis tersebut itu diadakan mungkin di suatu rumah yang mana rumah itu dekat dengan jalan, baik jalan raya ataupun jalan gang itu, maka kita harus berusaha jangan sampai memandang sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk kita pandang. Karena apa? Karena di jalan baik jalan raya ataupun jalan gang itu tidak lepas dari lalu lalangnya orang yang lewat. Nah, yang lewat di jalan itu tidak hanya orang laki-laki saja, tetapi juga perempuan lalu lalang di jalan tersebut. Nah, pada kita ketahui zaman sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang di jalanan membuka aurat ya, memakai pakaian yang serba minim ya, memakai celana adiknya dipakai yang kekecilan itu. Ya kan apa? Ada yang sampai memakai celana pendek makhluk syahwatnya itu kelihatan. Makhluk syahwatnya kelihatan itu karena zaman sudah akhir seperti itu, kemaksiatan merajalela. Dan antara orang yang berani mengingatkan dan tidak banyak yang tidak berani mengingatkan. Karena apa? Sudah umumnya kemaksiatan. Kalau diingatkan malah marah-marah, malah salah tompo gitu. Nah, maka ketika kita melaksanakan forum pertemuan di pinggir jalan seperti itu contohnya, kita harus berusaha memejamkan mata, mesti jangan sampai melihat perkara-perkara yang tidak boleh kita lihat menurut syariat. Contohnya ya seperti itu, mungkin aurat perempuan yang mengumbar auratnya, itu jangan sampai kamu pandang. Atau mungkin sesuatu yang lain, intinya sesuatu tersebut
tidak halal untuk kita pandang. Nah, selain itu, ketika mungkin di situ ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita pun harus bergegas untuk menolong orang tersebut. Mungkin ada orang yang di samping tempat kita melakukan forum pertemuan, ini ada kebakaran atau gimana, kebakaran rumah, atau ada orang yang terjatuh dari kendaraan, minta tolong, maka kita harus menolong mereka. Itu adabnya ketika kita mendatangi majelis. Nah, selain itu, kalau mungkin ada orang yang lemah, mau menyeberang jalan, mungkin ada orang tua mau menyeberang jalan, pada jalannya rame. Nah, ini kita juga dianjurkan oleh syariat untuk menolong orang tersebut. Atau ada orang yang lagi keblasuk jalan, mungkin dia tersesat jalan, maka kita pun juga harus memberitahu jalan tujuan yang mereka kehendaki. Sama ada orang mau ke kota Surabaya, tapi jalur yang ia ambil ini malah menjauhkan dirinya dari jalur menuju Surabaya. Nah, ketika dia ini bertanya kepada kita, kita harus menunjukkan arah yang benar, jangan sampai malah kita kerjai. Itu enggak boleh ya. Ini harus kita tunjukkan jalan yang ia tuju. Dan adabnya lagi yaitu wal yarudda assalam alaman bada'ahu bihi. Dan ketika kita sudah datang lebih dulu dan setelah kita ada orang yang baru datang, dia mengucapkan salam, kita harus menjawab salam orang tersebut. Kenapa menjawab salam ini hukumnya wajib. Wal yu'ti asaila, dan ketika mungkin di tempat pertemuan yang kita lakukan itu ada pengemis, meminta-minta di forum tersebut, maka kita adabnya apa? Harus memberi orang yang meminta-minta tersebut menurut kadar kemampuan kita. Kalau memang ada sama kasih, kalau memang tidak ada ya usahakan kamu tolak dengan baik dan kamu doakan. Terusnya waliyakun lan becik ana sapa man fi jalsatihi ing dalem lungguhe man iku wakuron wong kang anteng. Fa inna dzalika mongko temen sedene mengkono-kono onuhu wakuron. Fa inna dzalika mongko temen sedene mengkono-kono kono wakuron iku ad'a luweh narik apa dzalik ila ta'dhimi maring ngegungake man wal igtina'i lan nemen-nemeni lisakni maring tingkah iman. Nah, adab selanjutnya ketika kita menghadiri forum pertemuan, yaitu ketika kita duduklah di situ dengan tenang. Duduk dengan tenang, ojo kerais, ojo gojek ae. Kenapa? Fa inna dzalika ila ta'dhimi, yang seperti itu
bisa menarik kepada orang lain untuk mengagungkan kita, untuk menghormati kita. Kalau kita itu gojek aja, ya, itu orang akan merendahkan kita, akan meremehkan kita. Berbeda dengan kita duduk di situ dengan tenang, orang akan sungkan kepada kita, dia akan mengagungkan kepada kita, dan juga dia juga akan memperhatikan terhadap kita. Nah, itulah adab-adab yang perlu kita terapkan, yang perlu kita amalkan ketika kita mendatangi sebuah forum pertemuan, baik itu pertemuan reuni keluarga ataupun istighosa ataupun mungkin majelis yasinan atau yang lain yang harus kita datangi. Nah, itu ketika kita mendatangi itu usahakan adab-adab ini kamu amalkan, kamu terapkan. Apalagi kalau kita itu mendatangi sebuah forum pertemuan atau majelis ilmu, majelis yang mana di situ membahas masalah halal haram, membahas ilmu agama. Nah, adab-adab itu juga perlu sama terapkan di situ. Jangan sampai ketika kita mendatangi majelis-majelis selain majelis ilmu kita terapkan adab-adab tersebut, tapi ketika kita mendatangi majelis ilmu kita tidak terapkan adab tersebut. Ini berarti enggak pas. Jadi semuanya harus kita terapkan adab-adab tersebut ketika kita mendatangi majelis apapun. Bahkan kalau kita mendatangi majelis ilmu itu banyak keutamaan yang akan kita dapat. Jadi makanya ketika kita mendatangi majelis ilmu, usahakan adab-adab itu juga kita amalkan untuk majelis ilmu itu. Karena apa, yaitu banyak manfaat dan keberkahan dari menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya ilmu agama itu harus dipelajari, walau toh untuk mendapatkannya itu harus menempuh jarak yang jauh dari tempat tinggal kita atau negeri kita. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Musa ketika beliau menemui yaitu Nabi Khidir dan meminta kepada Nabi Khidir untuk mengajarkan ilmunya. Sebagaimana firman Allah yang menerangkan tentang menemuinya Nabi Musa kepada Nabi Khidir untuk belajar ilmu kepada Nabi Khidir. Allah berfirman, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda, ya. Ini Al-Qur'an, ya. Qala lahu Musa attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Artinya apa? Artinya Nabi Musa itu berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi tidak diragukan bahwa majelis ilmu itu adalah salah satu majelis zikir atau zikrullah, majelis yang mana di situ ada unsur mengingat Allah dan juga merupakan salah satu ibadah yang agung. Majelis ilmu itu termasuk bentuk ibadah yang agung kepada Allah. Kenapa? Karena dengan zikrullah seorang hamba itu bisa mendekatkan diri kepada Rabb-nya, mengisi waktunya dan memanfaatkan nafas-nafasnya.
Berikut akan saya uraikan di antara keutamaan-keutamaan menghadiri majelis ilmu. Yang mana ketika kita menghadiri majelis ilmu ini, usahakan adab-adab yang telah kita terangkan barusan itu kita amalkan. Pertama, keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu yaitu pahalanya besar. Jadi pahala besar bagi orang yang mendatangi masjid tujuannya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man ghoda ila masjidin la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu. Jadi dawuhnya Nabi, barang siapa yang pergi ke masjid tidaklah diinginkannya untuk pergi ke masjid tersebut kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dengan sempurna. Nomor 2, keutamaan yang didapat dari menghadiri majelis ilmu yaitu dimudahkan jalan menuju surga. Seperti halnya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hal tersebut, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, tujuannya yaitu untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Ini yang berkata Nabi Muhammad SAW. Kita harus meyakini kebenarannya, jangan sampai di dalam hati kita ada keraguan terhadap apa yang disabdakan Nabi. Ini nanti pengaruh terhadap keimanan kita. Kalau kita tidak yakin akan benarnya sabda Nabi, iman kita hilang. Naudzubillah min dzalik. Nah, dari hadis yang disabdakan Nabi tadi itu terdapat janji Allah bahwa bagi orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ini ilmu agama ya, harus kamu catat besar ya, ilmu agama bukan ilmu umum. Nanti kamu belajar ilmu umum sudah tinggi, nggak jadi apa yang kamu harapkan, mungkin cita-citanya jadi dosen, jadi guru, ternyata nggak jadi guru, terus di akhir kamu menuntut kepada Allah, aku dulu mencari ilmu, di dunia aku tidak berhasil apa yang aku cita-citakan, di sini katanya kalau mencari ilmu akan mendapatkan janji dari Engkau ya Allah, akan Engkau permudah jalanku menuju surga, tapi kenapa kok dimasukkan neraka? Ini tidak boleh. Kenapa? Yang kita belajari itu kan ilmu umum. Nah, yang tertera di dalam hadis itu yang mendapatkan janji dari Allah akan dipermudah jalan menuju surga, orang yang mempelajari ilmu agama. Maka Allah akan memudahkan bagi orang yang mempelajari ilmu agama, oleh Allah akan dimudahkan jalan menuju surga baginya ya. Ketiga, keutamaan yang didapat dari orang yang menghadiri majelis ilmu yaitu menghadiri majelis ilmu itu merupakan jihad fisabilillah. Jadi orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu dengan datang ke majelis ilmu itu dianggap sebagai jihad fisabilillah. Nah, nanti kalau seumpama mati ketika itu, maka dia matinya mati syahid akhirat. Nah, Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan itu bersabda, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Wa man dakhala li ghairi dzalik kana kan nadhiri ila ma laisa lahu. Artinya apa? Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, mesti Masjid Nabawi,
tujuannya untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan untuk mempelajari ilmu atau mempelajari kebaikan ataupun mengajarkannya, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya, nggak bisa memanfaatkannya, bukan miliknya. Nah, keempat, keutamaan yang didapat yaitu dia mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan oleh para malaikat Allah. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran di dalam masjid itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hal tersebut, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyathumur rahmah wa hafathumur malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di rumah-rumah Allah yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Nah, selanjutnya keutamaan dari orang yang menghadiri majelis ilmu, dia dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Jadi jika seorang berangkat ke masjid, berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian, ada majelis ilmu, maka selama ia itu berada di majelis ilmu dan selama ada di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat hingga kembali ke rumah. Rasulullah SAW bersabda berkenan dengan itu, idza tawaddu'a ahadukum fi baitihi tsumma ata al-masjida kana fi sholatina hatta yarji'a fala yaf'al hakadha wasabbaka baina asabihi. Apa artinya? Jika seorang berwudu di rumah kemudian mendatangi masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali. Maka janganlah ia melakukan seperti ini. Kemudian beliau mencontohkan tasbih dengan jari jemari, ya. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.